Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joanna Olga Silalai. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini akan menjelaskan tentang analisis tren. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis tren menurut para ahli. Menurut para ahli, pertama ada Abdullah tahun 2005. Beliau menjelaskan analisis merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah merupakan perubahan naik atau mengalami penurunan. Kedua, ada Santosa tahun 2007. Beliau menjelaskan, salah satu unsur penting yang pertama kali harus diketahui apabila kita ingin melakukan peramalan dengan bantuan analisis statistika adalah dari berkala atau runtun waktu. Analisis yang tepat terhadap akan menjadikan peramalan terhadap keadaan masa mendatang lebih akurat. Karena apa? Deret berkala adalah merupakan salah satu statistika yang disusun berdasarkan urutan waktu. Beliau menurut Trun Herbert Winnicott merupakan suatu analisis yang dapat diterapkan guna memprediksikan nilai suatu variabel pada kurun waktu tertentu. Dengan deret berkala itu sendiri akan dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu variasi sirkular trend atau variasi umum, variasi siklis, variasi tak bertaruhan. Yang ketiga ada menurut Muktiaji tahun 2009. Tren bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan kehadapan keadaan atau suatu perusahaan di masa yang akan datang. Keempat ada menurut Kyoto 2011. Besar kecilnya perubahan tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhi dan rangkaian waktu dan variabel tertentu. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian tren. Pengertian tren dalam bahasa Inggris adalah trend. Merupakan kata yang dalam dunia fashion. Tren adalah segala sesuatu yang dibicarakan, disukai, atau bahkan digunakan oleh sebagian besar masyarakat pada saat tertentu. Dalam pengertian tren, kita harus mengetahui konsep tren tersebut. Menurut teori fashion, Costume of Fashion History dalam Fashion Era tahun 2007, selama berabad-abad, setiap individu atau masyarakat telah menggunakan pakaian maupun penghias tubuh lainnya. Salah satu komunikasi non-verbal yang menunjukkan profesi, jenis kelamin, status rumah tangga, status sosial, maupun tingkat lainnya. Mode itu sendiri suatu bentuk kebebasan untuk mengungkapkan pikiran isi hati dan juga merupakan bahasa isyarat, simbol, nonverbal, ataupun lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perubahan tren mode. Dalam proses perubahan tren mode, paling cepat dibandingkan unsur kegiatan lainnya, seperti bahasa, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, perubahan tren sangatlah memicu semakin tingginya budaya komunisatif di kalangan masyarakat, khususnya bagi generasi gelangan muda. Mereka sangat senang mengikuti perkembangan tren. Salah satunya cara mengalami perubahan yang menarik itu adalah melakukan tren. Dalam tahun 2006, halaman 18, para ahli Springman, beliau menjelaskan, seperti para gadis, ganguru yang memiliki kulit hitam, ciri khas penampilan mereka adalah rambut yang bervariasi coklat, pirang, maupun oranye. Beliau berdandan seperti orang-orang di luar. Contohnya, di kulit yang hitam, beliau memakai pakaian yang warna terang, berkacamata terang, eyeshadow terang, lipstick terang, semua serba terang. Sedangkan yang kulit warna putih, beliau dikelilingi dengan warna yang gelap, seperti eyeliner yang gelap atau tebal, memasangkan glitter di pada pipinya, di matanya, di kelopak matanya, ataupun di bagian bibirnya. Di sini akan menjelaskan susunannya. Pertama ada deret berkala dan peramalan. Habis itu kita lanjut dengan analisis tren. Selanjutnya kita lanjutin dengan variasi umum, variasi siklus, dan gerak tak beraturan. Kedua, saya akan menjelaskan analisis tren. Menurut saya pribadi, analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan dapat diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu, time series, hal yang paling menentukan adalah kualitas yang kekuatannya dari data-data yang diperoleh serta waktu yang diperoleh dari data-data yang telah terkumpul.
Seperti di dalam tren positif, beliau menjelaskan tren positif itu menunjukkan ke atas, berarti terus menunjukkan hal-hal yang baik. Sedangkan tren negatif, beliau di dalam lingkungan yang negatif. Perbedaan dari tren positif dan tren negatif. Tren positif memiliki slope atau kemiringan garis dari bawah yang ke atas. Kecenderungan meningkatkan. Tren positif memiliki Y sama dengan A plus BX, di mana A konstantannya B. Tingkat kecenderungannya jika X naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Sedangkan tren negatif memiliki slope atau kemiringan garis dari atas ke bawah. Kecenderungan menurun memiliki persamaan Y sama dengan A min BX, di mana A konstantannya B. Tingkat kecenderungannya jika X naik sebesar 1 satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Di sini saya akan menjelaskan metode semi rata-rata atau semi Avenger. Metode semi rata-rata membuat tren yang mencari rata-rata kelompok, seperti melompokkan data menjadi 2 bagian. Kedua, menghitung rata-rata kelompok pertama dan kelompok kedua, kemudian diletakkan di tengah-tengah pada masing-masing kelompok. K1 dan K2 sama dengan A. Menghitung selisih K1 dan K2, jika K2 dikurang K1 lebih besar dari 0, atau K2 lebih besar dari K1 berarti trennya positif. Jika kebalikannya, K2 dikurang K1 lebih kecil dari 0 atau K2 lebih kecil dari K1 berarti trennya negatif. Nilai perubahan tren diperoleh dengan cara K2 dikurang K1 pada tahun dasar 2 tahun dasar sebelumnya, memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang kedua ada metode kuadrat. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Di sini akan menjelaskan tentang tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren menunjukkan jumlah terkecil dan data asli yang sebenarnya. Seperti rumusnya. Y per N dan X Y per X pangkat 2. Dengan Y nilai tren, nilai konstanta, X sama dengan 0. Nilai kemiringannya diperoleh dengan nilai X, dan X nilai periode tahun. Metode kuadratis merupakan termasuk tren yang jika di luar dan non-linear. Karena tren kuadratis atau disebut dengan tren parabola ini kecenderungan data yang kurvanya berpola lengkungan. Di situ ada tren eksponensial. Untuk mengukur sebuah daerah waktu mengalami kenaikan atau penurunan yang cepat, maka digunakan metode tren eksponensial dengan rumus YT sama dengan A dikali BX. Tetapi dalam melakukan perhitungan persamaan di atas, diubah ke dalam bentuk semi-log. Log yang memudahkan untuk mencari nilai A dan B. Log Y sama dengan log A plus log B. A berarti anti log dalam perhitungannya log Y per N. B sama dengan anti log Y per X pangkat 2. Pengertian analisis daerah berkala. Daerah berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode waktu. Contohnya dalam penjualan motor Yamaha tahun 2010 tahun 2020 sampai 2020. Tujuannya adalah mencatat daerah berkala dikarenakan perilaku manusia atau keputusan banyak dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya sehingga melakukan analisis daerah berfungsi untuk meramalkan kondisi yang terjadi di masa yang datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen daerah berkala. Dalam komponen, pola gerakan waktu atau daerah berkala dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada tren, kedua variasi umum, ketiga variasi siklus, keempat ada variasi yang tidak tetap. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari komponen gerakan atau variasi tren jangka panjang atau long term movement.
Kedua, ada gerakan atau variasi cycles atau cycling movement of vegetation. Ketiga, ada gerakan atau variasi umum atau seasonal movement of vegetation. Keempat, ada gerakan variasi yang tidak teraturan. Metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus metode least square. Datanya data berupa data ganjil. Soalnya, seorang wirausaha toko jilbab untuk tahun yang akan datang, datanya dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Tahun 2009 penjualannya 4.000 unit, tahun 2010 penjualannya 4.500 unit, tahun 2011 penjualannya 4.200, tahun 2012 penjualannya 5.500 unit, tahun 2013 penjualannya 6.500 unit. Pertanyaannya, buatlah bersama garis tren. Yang kedua, berapakah taksiran jumlah penjualan pada tahun 2014 dan tahun 2015? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013, 2009 penjualannya 4.000. 2010 tahun 2000 penjualannya 4.500. Tahun 2011 penjualannya 4.200. Tahun 2012 penjualannya 5.500. Tahun 2013 penjualannya 6.500. Penjualannya tersebut dari 2009 sampai tahun 2013 kita hitung. Totalnya 24.700. Untuk menentukan coding X-nya, pertama-tama kita harus menghitung dulu X-nya. X-nya itu 8.000. Codingnya min 2. Kenapa hasilnya min 2? Karena min 8.000 dibagi 4.000, hasilnya min 2. Dari mana hasil min 8.000? 4.000 kali min 2, hasilnya min 8.000. 4.500 dikali min 1, hasilnya min 4.500. 4.200 dikali 0, hasilnya 0. 5.500 dikali 1, hasilnya 5.500. 6.500 hasil dikali 2, hasilnya 13.000. Totalnya 6.000. Lalu kita akan menghitung X pangkat 2-nya. X pangkat 2-nya kan dari coding X. Dipangkatin aja, jadi hasilnya ada 4. Min 1, X pangkat 2-nya 1. Di sini ada 4, 1, 0, 1, 4. Totalnya jadi 10. Pertanyaan pertama, kita harus menentukan persamaan garis trennya. Persamaan garis trennya yaitu Y sama dengan A sama dengan Y sama dengan A sama dengan BX. A sama dengan E Y per N sama dengan hasil penjualan Y 24.700 dibagi 5. 5-nya itu dari tahun, jadi hasilnya 4.940. Yang bagian B, Y X per Y per E X pangkat 2 sama dengan hasil penjualan XY 6.000 dibagi 10. 10-nya itu dari X pangkat 2. Jadi hasilnya 600. Maka persamaan tren Y adalah 4.940 ditambah 600X. Kedua, kita harus menentukan taksiran jumlah penjualan tahun 2014 dan tahun 2015. Taksiran penjualan tahun 2014 dengan coding X sama dengan 3. Y 2014 sama dengan 4.940 plus 600. Sama dengan 4.940 ditambah 600. Sama dengan 6.740. Taksiran penjualan tahun 2015 dengan coding X sama dengan 4. Y 2015 4.940 ditambah 6.000 tambah 600X. Sama dengan 4940 tambah 600 sama dengan 7340. Jadi taksiran penjualan untuk tahun 2014 adalah 6.740 unit. Pada tahun 2015 adalah 7.340 unit. Sekian dulu
presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.